Perkenalkan, nama saya Margareta Angelina Nenggolan dengan NIM 23K10062 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek Big Data Analytic dengan topik klasifikasi tweet bencana menggunakan dua model yaitu Naive Bayes dan Logistic Regression. Proyek ini menggunakan dataset disaster tweet yang berisi lebih dari 11.000 tweet. Pada bagian latar belakang, fokusnya adalah bagaimana Twitter atau X menjadi salah satu sumber informasi tercepat ketika terjadi suatu peristiwa. Banyak tweet menggunakan kata seperti fire, flood, atau earthquake, namun kenyataannya tidak semua kata tersebut menggambarkan bencana yang benar-benar terjadi. Sebagian hanya ekspresi, candaan, atau percakapan sehari-hari. Jumlah tweet yang sangat besar membuat proses penyaringan secara manual menjadi tidak efisien. Dibutuhkan cara yang mampu menyeleksi dan mengelompokkan tweet dengan cepat agar informasi penting tidak terlewat. Melalui proses analisis teks, tweet dapat dipilah menjadi dua kategori, yang benar-benar berkaitan dengan bencana dan yang tidak. Dari sinilah analisis ini berangkat, yaitu memahami pola kata dalam tweet dan mengubahnya menjadi informasi yang lebih terstruktur. Setelah mengetahui konteks masalah, langkah pertama adalah memahami dataset yang digunakan. Pada slide ini, saya menampilkan gambaran awal dataset. Dataset berisi lebih dari 11.000 tweet, dan setiap tweet sudah diberi label apakah termasuk tweet disaster atau non-disaster. Meninjau struktur data sejak awal sangat penting agar kita yakin bahwa dataset memiliki kolom yang dibutuhkan sebelum masuk ke tahap pengolahan dan permodelan. Setelah melihat struktur awal dataset, langkah berikutnya adalah mengecek kelengkapan data. Di sini terlihat bahwa kolom location memiliki cukup banyak missing values. Namun, karena fokus utama klasifikasi ada pada kolom teks, maka hal ini tidak terlalu berpengaruh pada performa model. Kolom lainnya seperti teks, keyword, dan target relatif lengkap sehingga dataset aman digunakan untuk proses berikutnya. Setelah memastikan dataset aman, tahap berikutnya adalah pre-processing. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam text classification. Saya melakukan beberapa langkah pembersihan, seperti mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus URL dan mention, menghilangkan karakter yang bukan huruf, menghapus stop word, dan melakukan lemmatization. Pada slide dapat terlihat contoh perbandingan antara teks asli dengan teks yang sudah diproses. Pre-processing ini memastikan model menerima input yang bersih dan lebih relevan. Setelah data dibersihkan, saya melakukan eksplorasi sederhana untuk melihat distribusi kelas. Visualisasi menunjukkan bahwa jumlah tweet non-disaster lebih banyak dibandingkan tweet disaster. Ketidakseimbangan kelas seperti ini dapat mempengaruhi performa model karena model cenderung mengikuti kelas mayoritas. Oleh karena itu, informasi ini penting sebagai dasar untuk memilih metode evaluasi dan model yang tepat. Langkah berikutnya adalah pembagian dataset menjadi data training dan testing. Saya menggunakan pembagian 80 untuk train dan 20 untuk tes. Selain itu, saya melakukan stratified split untuk memastikan proporsi kelas pada kedua subset tetap seimbang. Ini penting untuk menghasilkan evaluasi model yang lebih adil dan representatif. Pada tahap ini, teks diubah menjadi angka agar bisa diproses lebih lanjut. Saya menggunakan metode TF-IDF dan membatasi jumlah fitur menjadi 4.000. Selain kata tunggal, saya juga mengambil pasangan dua kata seperti forest fire atau car accident untuk menangkap konteks yang lebih lengkap. Hasil TF-IDF ini menjadi dasar dari proses klasifikasi di tahap berikutnya. Model pertama yang saya gunakan adalah multinomial naive Bayes. Model ini sering digunakan untuk analisis teks karena sederhana, cepat diproses, dan tetap memberikan performa yang baik. Pada slide ini ditampilkan akurasi serta classification report untuk kedua kelas. Terlihat bahwa model bekerja cukup baik dalam mengenali tweet non-disaster, namun masih kesulitan dalam mendeteksi tweet disaster. Hasil ini memberikan gambaran awal mengenai kemampuan model sebelum dibandingkan dengan model berikutnya. Pada bagian ini, confusion matrix membantu memperjelas jenis kesalahan yang dibuat model naive Bayes. Terlihat bahwa sebagian tweet disaster masih sering diklasifikasikan sebagai non-disaster. Dalam konteks informasi bencana, kesalahan seperti ini cukup penting untuk diperhatikan, karena dapat menyebabkan informasi darurat terabaikan. Visualisasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah model dapat ditingkatkan lebih lanjut. Model kedua yang saya gunakan adalah logistic regression.
Model ini biasanya memberikan performa yang kuat untuk analisis teks berbasis TF-IDF. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasinya sedikit lebih tinggi dibandingkan naive Bayes. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, model ini lebih stabil dalam mempelajari pola pada data, sehingga memberikan prediksi yang lebih baik, terutama pada tweet yang mengandung konteks bencana. Pada slide ini ditampilkan confusion matrix untuk logistic regression. Dibandingkan naive Bayes, model ini memprediksi tweet disaster dengan sedikit lebih akurat. Jumlah kesalahan klasifikasi untuk kelas disaster berkurang, yang menunjukkan peningkatan kemampuan model dalam mengenali informasi terkait kejadian darurat. Hasil ini menjadi alasan mengapa model ini lebih tepat digunakan sebagai model utama pada analisis ini. Pada bagian ini, saya menampilkan word cloud untuk masing-masing kelas. Visualisasi ini membantu memperlihatkan kata-kata yang paling sering muncul di dalam tweet. Pada kelas disaster, terlihat kata seperti fire, evacuate, dan damage yang menggambarkan situasi darurat. Sementara itu, word cloud untuk kelas non-disaster dipenuhi kata-kata yang lebih santai dan tidak berkaitan dengan kejadian bencana. Dengan melihat perbedaan ini, kita bisa memahami bagaimana karakteristik bahasa dari kedua jenis tweet tersebut. Sebagai penutup, dari seluruh hasil pengujian, model yang memberikan performa paling baik adalah logistic regression yang dipadukan dengan tahap preprocessing dan representasi TF-IDF. Kombinasi ini mampu mengenali pola pada tweet secara lebih akurat dibandingkan model lainnya. Proses pembersihan teks, cara merepresentasikan kata, dan pemilihan model semuanya berkontribusi penting dalam hasil akhir. Dengan pendekatan ini, proses penyaringan informasi bencana dari Twitter dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.